Isinya kamu semua. Alamak, ini kaca atau cinta. Harapan saya dia bisa berkembang dengan baik aja, dan apapun bidang yang dia tekunin, yang dia senangin, itulah yang akan kita support gitu, akan kita arahkan aja. Pemirsa Silet RCTI, kisah gemasnya para anak selebriti memang tak pernah ada habisnya jadi sorotan. Seperti halnya dua besti mungil Azam Adriansyah Sutisna dan Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Meski sudah bertemu setiap hari di sekolah, keduanya tetap ingin melanjutkan obrolan lewat video call saat di rumah. Momen itu makin bikin gemas ketika mereka saling menunjukkan mainan yang dimiliki masing-masing. Fatih mau mainan ini? Punya baju mem atau punya Ultraman? Nah, kayak ini dong. Ini sama tuh. Sama. Mana Superman-nya kayak aku? Ada 9 nyawa. Mau samamu saja semuanya. Ini dada. Isinya kamu semua. Alamak, ini kaca atau cinta. Harapan saya dia bisa berkembang dengan baik aja, dan apapun bidang yang dia tekunin, yang dia senangin, itulah yang akan kita support gitu, akan kita arahkan aja. Saya sih, kita nggak pernah maksa mau dia jadi atlet, mau dia jadi apa, bisnismen, apapun itulah pokoknya. Saking bestinya Abang El bahkan sampai datang secara khusus ke ulang tahun Azam di tanggal 12 Desember kemarin. Dengan penuh antusias dan membawa kado spesial, dia langsung memanggil nama sahabatnya begitu tiba acara. Kekompakan mereka juga terlihat saat bermain mobil-mobilan dan motor-motoran. Saat makan, keduanya duduk berdampingan bahkan berdoa bersama. Dan ketika tiba waktunya pulang, momen manis pun terjadi. Azam dan Abang El saling berpelukan erat lalu tos menutup hari penuh kebahagiaan dengan persahabatan yang hangat dan menggemaskan. Ini Azam. Ayo Azam, jalan Azam. Habis ini samorin. Kau ngajak sana, ini ngajak sana, kita ngajak sana, kami makan itu pasti loh. Aduh saya. Dihak dulu, Abang En ajarnya dihak. Alhamdulillah ya, makin pinter ya El ya. Tumbuh kembangnya makin baik, makin banyak kebisaannya. Kemarin juga satu sekolah sama Amena. Ya banyak sih teman-temannya, ada sama Azam. Padang kembali diterjang banjir dan Pulau Dewata Bali juga dikepung banjir hingga duka masih bergelayut di Aceh Tamiang yang kini jumlah korban jiwa sudah mencapai 1.000 lebih di Sumatera. Belum usai duka di Sumatera, banjir bandang susulan kembali menerjang Padang, tepatnya di kawasan Batu Busuak, Minggu sore kemarin. Proses evakuasi berlangsung dramatis, disertai tangis pilu warga yang masih trauma. Sementara itu, hingga kini jumlah korban jiwa akibat bencana Sumatera yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilaporkan telah menembus 1.000 orang. Dengan angka tertinggi berada di Aceh, sebanyak 400 orang lebih meninggal dunia. Tak hanya Sumatera, banjir juga mengepung Pulau Dewata hari Minggu kemarin.
Sejumlah wilayah diantaranya Denpasar Barat, Denpasar Selatan, hingga Kabupaten Badung terdampak paling parah. Ratusan warga terpaksa mengungsi, puluhan turis dievakuasi dari villa, dan 1 warga negara asing dilaporkan meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang perlu diketahui bahwa pada bulan Desember dan Januari ini potensi waktu kejadian hujan di Purnya yaitu siang, sore, dan dini hari, Mas. Luar biasa itu airnya sampai kayak begitu. Terus ada yang roboh juga kan rumah kan, berarti kenceng banget itu arusnya tuh. Doanya saya mudah-mudahan untuk yang kena musibah diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Dari Aceh Tamiang, kisah dramatis warga menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang yang lalu masih menyisakan cerita duka saat tim silet menyambangi langsung ke lokasi. Seperti kisah seorang janda harus pindah-pindah di atas bukit selama 2 hari untuk menghindari arus deras. Ia pun hanya makan 1 sendok nasi untuk bisa bertahan hidup. Ia juga bahkan nekat memegang pohon berduri agar tidak hanyut terbawa air. Ada pula kisah haru Ibu Ira dan Ibu Risa yang bertugas di dapur umum saat menceritakan perjuangan adiknya berjalan kaki menembus banjir bandang untuk bisa menyelamatkan diri dan tiba di pengungsian. Saya udah hampir hanyut di depan tuh 2 kali. Nih adik saya ini yang tolong saya sama suami dia, tolong. Saya 2 kali tenggelam di situ. Tapi kami tetap jalan dari sini hampir tenggelam lagi nih, nyebrang nih air nih sungai kedua. Di sana 1 malam di atas bukit itu tidur kami di situ 1 malam, pagi dari kejar air lagi. 2 hari itu 1 piring itu nasi, kami 1 sendok 20 orang kami makan. 1.000 porsi untuk warga setempat. Untuk siapa aja? Kita buka untuk semuanya, untuk 1.000 porsi. Saya dari Jakarta jauh-jauh mencari adik saya di sini. Ya baru bisa komunikasi itu adik saya menempuh jalan 44 km dari Kuala Simpang di sini, dari Karangbaru ke Aceh Timur Langsa. Bagian bawah, kalau Kota Lintang bawah nama desa saya, tempat tinggal saya. Itu habis semua rata seperti lapangan sudah. Ya begini, semoga cepat pulih lah gitu aja lah doanya ya.